Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Moses Surya Putra dengan NPM 22170514 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer Program Studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan melaksanakan tugas 4 teori bahasa dan otomata NFA ke DFA. Apa itu NFA ke DFA? Jadi, dari suatu mesin non-deterministik finite automata itu bisa dikonversi atau dibuat jadi suatu mesin deterministik finite automata yang nilainya itu yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekivalen. Jadi kita ngerubah NFA menjadi DFA. NFA sendiri itu dia memiliki cabang kadang. Misalnya saat dia itu nginputin A ke suatu state, di satu sisi dia bisa nginputin A lagi ke state yang lain juga. Nah, kita mau ngerubah jadi dia hanya bisa nginputin ke satu aja, ke jadi DFA. Nah, NFA sendiri itu dia bisa nginput tidak sama sekali, satu atau banyak. Nah, kecenderungan NFA yang seperti itu kita akan rubah menjadi DFA. Jadi kecenderungan DFA. Nah, ini contoh konversi NFA ke DFA-nya. Jadi kita pertama punya dua state. Nah, state ini sendiri kalau dia di input A, outputnya S1. Kalau di input B, S0-nya dia jadi S0, S1. Jadi dia bisa output ke dua tempat. Nah, S1-nya ini di S1-nya dia kalau di input A ke S0, kalau di input B dia ke S1. Nah, permasalahan di sini adalah NFA yang harus diubah ke DFA. Jadi untuk mengakalinya, kita harus buat state baru. State baru tersebut adalah gabungan dari S0 dan S1-nya. Nah, untuk state S0 S1 itu nanti kita kasih inputan A yang hasilnya itu gabungan dari hasil S0 sama S1. Nah, yang diberi inputan A yaitu S0 sama S1. S0 sama S1. Nah, untuk state S1 kalau dia dikasih inputan B, nanti hasilnya itu gabungan dari hasil S0 sama S1 yang diberi inputan B. Nah, itu S0 S1. Jadi, kita mau ngebuat supaya dia inputan A atau B dari masing-masing state itu hanya menuju ke satu state lain. Nah, saat sudah kita buat, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita input S0, kita akan input A dari S0 itu dia akan ke S1. Kalau input B, dia nanti ke state S0, S1-nya. Nah, jadi kita buat bisa dibilang kita buat state baru supaya gimana caranya output yang dikeluarin tuh cuma satu state. Kalau ini kan posisinya tadi kan dua state. Kalau kita inputin S0B, dia bisa kembali ke S0 itu sendiri atau ke S1. Nah, ngakalinnya adalah kita buat state baru yang memiliki nama S0 S1. Nah, kalau kita inputin S1, A dia ke S0, B ke S1. Nah, jadi tidak bercabang. Nah, di sini kita buat state baru lagi. Jadi, kalau di input A sama B-nya, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi, NFA ke DFA itu adalah perubahan dari NFA yang memiliki banyak output. Biasanya seperti kayak gini. Misalnya kita inputin S0 ke inputin B ke dari S0, ini kan hasilnya bisa S0 atau S1. Kita buat gimana caranya supaya outputnya itu hanya satu state, jadi bukan dua state. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.